Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Udah berbekan? teronya tanya Mm-mm. masalah Bu Ida saya dari Dayak tentang pengobatan ketipuan apa menurut pandangan Islam. Oh, saya terkenal kalau buanan Ibu Ida, Ibu Ida Dayak apa nama kak di sini? Ibu Ida Dayak. Ya, kan pengobatan kan tergantung ibu dayanya. Jadi kalau ibu dayanya tidak lepas dari syariat, tidak menyalahi syariat, tentu syariat menilainya, Islam menilainya bagus. Bisa terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap seorang wali. Bini kan wali. Jadi mon bini pas wali berarti andi karomah. Tapi karomah deki bisa diukur. Bisa dikatakan karomah kalau memang ibu Dayak sebagai seorang yang taat dalam beragama, menjauhi maksiat, baik cara berpakaian, cara beriktikad, cara berpakaian, cara beribadah, dan cara-cara apa yang dibaca dengan roh. Tergantung. Bisa saja karomah, bisa saja istidraj. Apa istidraj? Solakan. Bahasa Indonesia solakan. Apa ya? Perpanjangan waktu supaya dia banyak melakukan perbuatan dosa. Apa istidraj? Ketika dilakukan oleh seseorang yang jampi-jampinya melawan syariat. Apa yang dibaca tidak sesuai dengan syariat. Jadi qaulun a'malun niyatun mutabiqun bisunnah. Jadi qaulun perkataannya, apa yang dibaca. A'malun cara-caranya, praktek-prakteknya. Menyentuh-nyentuh apa tidak? Lain jenis disentuh ya kan haram. Kecuali anak kecil. Kecuali anak kecil atau pakai kaos, pakai kaos tangan, kecuali tujuan darurat. Kalau darurat kan bisa kan dipegang-pegang. Jadi mengenai ibu Dayak, ya tergantung ibu Dayaknya jawabannya. Cuman ibu Dayak memang orang bersyariat, bisa dikatakan itu maunah atau karomah, ya kan? Gitu kan? Saporanan. Mana bi ibu Dayak ketika sudah jelas misalkan. Tapi Islam. Taoning aslinya, KTP-nya misalkan kita non Islam, yang dibantu Islam untuk kesembuhan sang pasien istilah. Pasien misalkan sudah punya benih Islam misalnya. Pasiennya Islam. Pasiennya Islam, misalkan Bu Ida nanti bukan Islam, tapi pengobatannya secara Islam. Contoh membantu orang yang memang membutuhkan, contoh patah tulang. Benih non Muslim yang dibantu Muslim. Saya membantu non Muslim. Ya kan, kalau membantu orang lain pasti dibantu oleh Allah, ya kan? Pasti dibantu. Tapi bantuannya di dunia. Non Muslim bersedekah dengan ikhlas misalnya, juga dibalas oleh Allah. Tapi di dunia, di akhirat lain nggak dibalas. Di akhirat tak ada jaring akhirat. Syaratnya harus beragama Islam. Jadi innallaha la yaqbalu dinan ghairal Islam ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima agama selain Islam. Innad dina indallahil Islam. Ya. La yaqbalullahu dinan ghairahu. Allah tidak menerima amalan seseorang yang tidak beragama Islam. Tak bisa. Kalau di dunia tetap, misalnya
non muslim, entah Kristen, Hindu, Buddha berbuat baik, maka kembali kepada dirinya, tapi di dunia. Jadi misalnya Ibu Ida memang betul-betul muslim, muslimah, oke lah, anggap saja muslim atau muslimah. Saya dengar jangan mu'allaf. Ibu Ida Dayak mu'allaf. Tergantung nanti. Kalau memang yang dibaca itu tidak menggunakan haddam leluhur atau bacaan-bacaan yang mengundang haddam jin, karena bisa haddam jin kan, bisa. Atau minyak. Kan minyak pakai minyak. Pakai minyak. Lihat, minyak deki pakai minyak leluhur suku Dayak misalnya. Nah, tergantung nanti. Haddam yang dipakai atau yang dimasukkan ke minyak jin apa bukan? Nah, kan tuh. Ketika nanti terdiri dari haddam jin, maka nanti ada ayat yang membicarakan tentang hal itu. Karena rijalun minal insi ya'udun birjali minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi minta bantuan kepada jin, kaum laki-laki di bangsa manusia minta bantuan kepada jin. Maka intinya apa nanti? Fazaduhum rahaqa. Maka manusia itu akan menambah kepada jin kedurhakaan. Atau fazaduhum rahaqa, maka manusia juga menambah kedurhakaan kepada jin, atau sebaliknya jin menambah kedurhakaan kepada manusia karena sudah berbuat syirik. Kalau manusia menambah kedurhakaan kepada jin karena jin merasa bahagia, merasa hebat, merasa orang sudah paling paling mulia, paling hebat karena sudah makhluk yang lebih rendah daripada bangsa jin itu sudah mengabdi kepadanya. Karena pada hakikatnya kan manusia berjin dia tinggian derajat itu tinggian manusia. Ternyata mahbud manusia sejak dengar tinggian mengabdi ke jin itu fazaduhum rahaqa, maka hanya menambah mereka kepada jin rahaka kedurhakaan. Walaupun tujuannya baik misalkan untuk menyembuhkan orang, misalkan orang sakit kan disembuhkan minta bantuan jin kan tujuannya sudah jelas baik misalkan, tetap tak boleh kan kan dilarang minta bantuan sama jin, minta kekuatan dengan menggunakan kekuatan jin dilarang oleh agama. Bakun tak boleh. Makanya tadi saya bilang kan qaulun perkataannya, a'malun dan praktiknya, wa niyatun dan niatnya sudah baik. Nah, tiga-tiganya ini perkataan, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, apa yang diniatkan, mutabiqun bis sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, saya baca sesuai panjaban sunnah. Kan semuanya yang tiga masuk syariat dalam Islam, perkataannya, kelakuannya, niatnya sudah baik menurut Islam. Cuma di sisi lain karena banyak video yang diumbar atau diunggah dalam YouTube, dalam catatan istilahnya nanti timbul rasa riya. Nah, kan sudah. Tapi tujuannya baik. Inti pertama baik untuk membantu orang. Tapi di sisi lain niatun kan. Niatun boleh. Tak bisa. Tapi letak ikhlas kan, ikhlas termasuk niat. Niatnya kanggo apa? Niat apa kanggo viral? Iya kan? Apa niat kanggo supaya terkenal? Misalnya tak ngakui besar misalnya. Karena tak ada KBC tidak memungut biaya, ya. Tidak memungut biaya atau memungut biaya bisa saja riya. Karena melakukan sesuatu tidak karena Allah itu riya. Atau tidak melakukan sesuatu tidak karena Allah juga riya.
artinya ngalak bisa riya, tak ngalak bisa riya tergantung niat. Kalau niat untuk mengobati misalnya, celakar ada boleh lillahi ta'ala cerkun ngobatin, ya tak masalah. Bagus. Kembali pada niat. Kembali pada niat dan cansik-cansik ibu udah ikut niat. Qaulun wa a'malun kan lo. Perkataannya yang dibaca sesuai enggak dengan as-sunnah? Sesuai dengan Al-Qur'an yang dibaca. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang diunggah. Tak ada hubungan, tergantung niat kan. Man yang diunggah kan tergantung niat. Man sama Allah, man sama Allah. Barang siapa yang ingin viral, maka nanti diviralkan juga kelakuan jeleknya oleh Allah di akhirat. Nanti bahaya orang viral. Bahaya. Kecuali kita ingin viral supaya kita diikuti oleh banyak orang, ya kan? Enggak masalah. Viral dalam tujuan biar semua orang tahu. Orang tahu dan meniru. Nanti yang membutuhkan, misalkan yang punya penyakit banyak yang disembuhkan oleh Bu Ida, misalkan. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tergantung niat. Niatnya satu dari Bu Ida, yang penting niatnya sudah niat membantu orang. Niat membantu orang dengan syarat yang dibaca juga bagus, praktiknya juga tidak menyalahi syariat. Apakah ada pegang-pegang antara lain jenis atau buka aurat? Kan di sekocak sesuai dengan syariat. Apa ku neku lain jenis kan tak boleh. Buka-buka aurat kan tak boleh. Selama masih ada ketidakcocokan dengan syariat, bagi saya belum dikatakan karomah. Bisa saja istidraj, bisa. Istidraj itu hanya dilakukan atau diberikan oleh Allah kepada pendosa. Nah, namanya kan hanya pendosa. Kalau karomah bukan pendosa. Bukan pendosa. Memang dia itu orang baik. Baik di kalangan manusia atau baik menurut pandangan Allah, menurut pandangan malaikat dan seterusnya. Ngandung. Jadi coba benzeroban menafsirkan atau memvonis seseorang, tergantung tadi niatnya gimana, yang dibaca itu benar apa tidak ada unsur-unsur kesyirikan yang dibaca, kemudian praktiknya tidak menyalahi syariat. Nah, yang ketiga-tiganya itu muthabikun bis sunnah, harus sesuai dengan sunnah Nabi, seperti itu. Semoga alhamdulillah jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.